Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa walah, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, Bapak Haji Uzair, Bapak Haji Zainuddin, serta hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, anak-anakku sekalian, yang insya Allah semoga kita ini senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis Nabi yang saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, An Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat namanya adalah Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau meriwayatkan pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana iman kana qablakum rajulun qatala tis'an wa tis'ina nafsan." Kata Rasul, dulu pernah ada orang sebelum kalian, seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahli ardi. Kemudian dia bertanya-tanya, siapa orang yang paling alim di bumi ini? Maka fadullah ala rahibin, ditunjukkan kepada beliau seorang rahib, seorang ulama dari Bani Israel pada saat itu. Fa'atahu, kemudian si Al-Gojo yang pernah membunuh 99 orang ini mendatangi orang ini, alim ini. Faqala, maka berkata Al-Gojo ini, innahu qatalat tis'atan wa tis'ina nafsan fa'allahu min taubah, bahwa dia pernah membunuh 99 orang. Kira-kira wahai Tuan Guru, apakah saya bisa bertobat, diampunkan tobat saya setelah membunuh 99? Faqala, maka berkata si rahib tadi, pendeta tadi, tidak. Artinya kalau engkau mau tobat, tobatnya nggak diterima. Kata siapa ini? Kata si rahib. Akhirnya si Al-Gojo faqatalahu, langsung dibunuh di si rahib. Jadi pas cepet. Fakammala bihi mi'ah, akhirnya 100 orang dia sudah bunuh. Summa sa'ala an a'lami ahli al-ardi, kemudian dia bertanya lagi ke orang-orang, siapa lagi orang yang paling alim di bumi ini? Akhirnya fadullah ala rajulin alim, akhirnya tunjukkan kepada seseorang yang alim. Dia mengakui annahu qatala mi'an nafs, saya sudah membunuh 100 orang. Fa'allahu min taubah, apakah kalau bertobat diterima atau tidak? Kata si ulama ini, faqala na'am, ya, kalau engkau mau tobat maka engkau akan diterima. Faqala, maka kemudian berkata, wa man yaqulu bainahu wa bainan talib ila ardin kadza wa kadza, untuk itu engkau harus pergi dari tempat ini. Jangan kau tinggal lagi di tempat ini. Tempat yang kau akan tuju itu, fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillah ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardusu. Maka untuk itu engkau pergi ke sana.
Karena tempat yang kamu tuju itu adalah tempat orang-orang yang pada menyembah Allah. Untuk itu sembahlah Allah beserta mereka. Jangan engkau sekali-kali kembali ke tempatmu ini. Kenapa? Fa innaha ardus-saw. Karena tempat yang kau tinggali sekarang ini adalah tempat yang jelek, tempat yang tidak bagus. Akhirnya pantolak dia berangkat. Ternyata hatta idza nasafa tariq atahul maut. Belum nyampe ke tempat daerah yang dia tuju, mati. Si Al-Bojo tuh belum apa-apa sudah mati, atahul maut. Akhirnya pas giliran mati, fahtasamat bihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Dua malaikat rahmat dan malaikat azab rebutan jatah. Kata malaikat rahmat, ini jatah saya. Kata malaikat azab, ini jatah saya. Faqalat malaikatur rahmat, berkata malaikat rahmat, ja'ata iban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala. Orang ini datang taiban dalam rangka bertaubat, muqbilan biqalbihi, hatinya itu akan ditujukan ke arah Allah. Maka ini adalah jatah saya. Tapi kata malaikat azab mengatakan, betapapun dia akan menuju Allah, innahu lam ya'mal khairan qattun. Dia belum pernah melaksanakan kebaikan sedikit pun. Jadi dua malaikat rebutan, kira-kira menang yang mana. Akhirnya di sini kata hadis, fa'atahum malakun fi suratil adami. Datanglah kepada mereka seorang malaikat tapi dengan bentuk manusia. Faja'alu bainahum, didamaikan kedua malaikat ini. Ya. Kata si malaikat, kata malaikat yang berbentuk manusia ini, qisu ma bainal ardain fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lahu fa qasu fa wajaduhu adna ilal ardi allati arada faqabatuhu al malaikatur rahmah. Akhirnya suruh mengukur tanah yang dia menuju ke sana, ya, dengan tanah yang dia dari belakangnya. Mana? Ternyata pas di tengah-tengah. Jadi matinya itu pas di tengah. Untungnya jatuhnya ngegubraknya ke depan. Ya, akhirnya dapatlah dicatat oleh malaikat rahmat. Nah, apa yang kita bisa ambil bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semua? Yang pertama yang perlu disampaikan, bahwa kenapa si Al-Bojo ini jadi pembunuh? Karena dia itu ada di lingkungan yang tidak baik. Meskipun bagaimana, yang namanya tempat itu sangat berpengaruh. Tempat itu sangat berpengaruh. Kalau tempatnya bagus, insya Allah orang akan ikut-ikutan. Tapi kalau tempatnya preman semua, tempatnya isinya orang mabok, isinya orang main judi, isinya orang madon, pokoknya molimo. Apa molimo itu? Main, minum, madon, maling, dan madat. Lima hal ini. Ya. Kalau seandainya isinya seperti itu, kalau dia sebaik-baiknya orang pasti terkontaminasi. Jadi si Al-Bojo tadi yang sudah membunuh 100 orang itu akibat lingkungan. Nah, makanya lingkungan ini pengaruh. Maka kalau umpama kalian dimasukkan pesantren oleh orang tua kamu,
kamu itu mengharapkan ada di lingkungan yang baik. Sekarang negara kita sedang apa? Negara kita ini sedang kebingungan untuk membentuk karakter bangsa. Kenapa negara kita sedang kebingungan membentuk karakter bangsa? Emang pendahulu-pendahulu kita tidak pernah menanamkan karakter. Karakter itu sikap, perilaku yang dari dalam, tabiat dari dalam. Kita ini punya tabiat, punya kebiasaan bangsa Indonesia. Tapi ternyata tidak sedikit bangsa kita ini yang gak jelas. Orangnya orang Indonesia, tapi tingkah lakunya tingkah laku Barat. Ya kan? Makannya nasi uduk, tapi tingkah lakunya kayak orang Barat. Ya, rambut dicat merah, anting. Sekarang bukan hanya anting, bibir diantingin, hidung diantingin, bahkan lidah dikasih. Nah, ini udah gak karu-karuan hidup. Hidupnya di Indonesia, tapi tingkah lakunya bukan tingkah laku orang Indonesia. Tuh. Jadi pemerintah kita ini kenapa ini bangsa kita kayak begitu? Bagaimana bangsa kita itu nggak kayak begitu? Tontonan lihat. Sekarang itu didatangi apa namanya penyanyi muda. Apa namanya? Si beber-beber itu apa namanya? Ya udah, pokoknya kayak begitulah. Itu anak muda masih belasan tahun datang ke Indonesia. Itu nanti malam ini kalau nggak salah konser di Sentul. Apa namanya? Ya pokoknya beber ya. Johnson, Justin. Ya Abi kalau nggak ngerti itu wajar. Justin Bieber. Ya. Itu bayaran tiketnya itu paling murah 600.000 sampai 1.500.000 dan tiket itu ludes habis, ngantri. Anak-anak ABG perempuan kemarin ngejemput di airport, rupanya si beber ini Justin ini ternyata tidak meladeni, langsung masuk, nangis terseduh-seduh. Coba bagaimana nggak turun adab? Yang kayak begini dijadikan idola. Bangsanya bangsa Indonesia tapi idolanya anak seperti ini. Pantes kalau ulat bulu di mana-mana. Ini azab ini. Azab. Jangan ujian, ini ujian. Ini bukan lagi ujian, azab. Kita senangnya yang kayak begini. Subhanallah. Untuk nyumbang saja susah, sedekah saja susah, duit dihambur-hamburkan untuk seperti itu. Hanya ngelihat anak kecil pengen. Subhanallah. Nah ini satu bukti, ya. Makanya pantas pemerintah kita kebingungan. Ada lagi kelompok yang ikut-ikutan orangnya orang Indonesia, tapi gayanya pengen gaya-gaya Palestina, gaya-gaya Timur Tengah. Ya. Seperti apa? Senangnya jadi teroris. Lihat, anak-anakku yang ngebom di Cirebon itu masih muda, umurnya 30-an. Sekarang anak banyak yang diculik, umurnya belasan tahun, diculik
untuk otaknya dicuci supaya menjadi NII, Negara Islam Indonesia. Akhirnya sudah dibaptis masuk sana, dia itu mengeluarkan duit berapapun rela demi untuk perjuangan NII. Ini banyak yang kemakan, sekarang lagi rame. Banyak anak SD yang diculik, karyawan yang ditulis untuk masuk NII. Ya. Jadi teroris, otaknya kosong. Akibat apa? Akibat otaknya kosong, gampang diisi. Makanya syukurlah kalian di sini di pondok ini, orang tua kamu memasukkan ke pondok. Akhirnya pemerintah setelah melihat karakter bangsa seperti ini, gayanya nggak karu-karuanan, akhirnya baru pemerintah berpikir, ternyata karakter bangsa yang benar-benar cerminan rakyat Indonesia itu cuma ada di pondok pesantren. Ini diakui oleh Menteri Pendidikan Nasional, Profesor Dr. Algojo ini membunuh 100 orang. Ya, 100. Belum melaksanakan, jangankan sholat, jangankan zakat, jangankan sedekah, syahadat aja belum. Mati. Syahadat aja belum. Tapi alhamdulillah itu dicatat oleh malaikat rahmat. Kalau niatnya baik. Makanya bertobat, kalau sudah bertobat itu syaratnya apa? Nyesel. Jangan tobatnya tobat sambal. Kamu di sini dididik supaya senantiasa kalian itu adalah bertobat. Diajak zikir setiap 1 bulan 1 kali. Masyarakat kita undang di sini untuk mulut kita ini senantiasa berzikir kepada Allah, supaya Kalijati ini rahmat Allah turunkan. Amin. Barokah Allah turunkan. Dijauhkan dari bencana, itu tujuan utama. Ya, tujuan utama supaya kita aman, tentram, tidak ada musibah yang sangat menakutkan kita. Kita doakan, moga-moga dengan zikir juga kita terjaga daripada segala macam hal-hal yang tidak kita sukai. Kita doakan, makanya ibu-ibu malam-malam berdoa. Yang namanya orang benci, moga-moga senang sama kita. Yang ada orang yang tidak suka, yang tadinya hasut sama kita, namanya orang dengki macam-macam. Orang dengki mah pasti ngejelekin kita, nggak ada bagusnya. Jelek mulu yang diomongin. Suaranya bagus, namanya orang dengki, ala suara kayak kaleng rompeng. Ya. Orang tinggi, cakep banget tinggi, dikatakan kejangkungan, rempeng. Orang gemuk sekel, dikatakan adalah gembrot. Jadi kalau orang udah nggak seneng tuh jelek saja. Ya. Ainur ridha an kulli aibin kalilah kama an ainus suhti tuddir masawiyah. Kalau orang seneng, ya, ainur ridha an kulli aibin kalilah. Setiap yang jelek-jelek itu ketutup. Jeleknya ketutup. Maaf. Kalau umpama ada orang seneng, dia jalannya pincang, itu bukan kakinya yang pincang, tanahnya yang miring. Kalau dia seneng, hidungnya nggak karu-karuan, itu hidung modern. Kalau lagi seneng, jeleknya kayak apa tulisan, wah ini baru tulisan mengandung seni. Kalau seneng. Tapi kalau orang udah nggak seneng, bagusnya kayak apa, baiknya kayak apa, pasti yang timbulnya jelek terus. Maka dengan demikian kita berdoa supaya orang yang nggak senang sama kita jadi senang.
supaya orang yang dengki sama kita justru simpatik sama kita. Ngedoainnya yang baik, jangan ngedoain yang jelek. Al-Fatihah. Radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa wassi' fi rizqina wa barik lana fima a'taytana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa 'izza fi 'uyunihim waj'alna wajihina fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawab ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal barakal hamdu wal minnatu wasyaraf fi kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pengumuman? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.